Bagaimana jadinya jika sebuah tempat wisata yang tadinya ramai didatangi pengunjung tiba-tiba menjadi sepi dan ditinggalkan? Adalah objek wisata Danau Biru, sebuah telaga buatan yang terbentuk dari bekas penggalian tambang pasir yang berlokasi di Kampung Cigaru, Kecamatan Cisoka, Tangerang. Kejernihan air danau yang berwarna hijau kebiruan membuat wisata alam ini sempat viral dan banyak dikunjungi orang dari berbagai daerah. Namun sayang, sekitar tahun 2018 silam, sebuah tragedi mengerikan terjadi di tempat ini. Dikabarkan beberapa orang pengunjung mengalami kecelakaan, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Sampai akhirnya, tempat wisata ini pun harus ditutup sementara hingga sempat terbengkalai dan tak terawat lagi sampai sekarang. Ada sih, aku dengar-dengar dari orangnya, katanya ada pemancing, orang renang, pengunjung. Ya serem gitu sih, kalau malam juga suka kayak ada penampakan gitu. Dekatnya ada apa? Kasus mereka itu apa? Katanya sih orang tenggelam gitu. Sampai meninggal? Sampai meninggal gitu, karena dia itu ngeyel ya, dikasih tahu tapi tetap aja nggak dipeduliin gitu buat dia. Oh iya, kebetulan saya orang sana. Saya juga sering main ke sana. Di Danau Biru itu tempatnya ada cerita-cerita sih, kayak ini ada yang orang tenggelam. Terus selain itu ada begal yang dimasukin ke danau itu. Tapi ini pernah ada sebuah kisah yang berbau mistis lah begitu. Setelah ada kejadian tenggelamnya 2 orang dari Bandung, pengunjung dari Bandung, itu kemudian di tempat sana itu ada danau. Itu memang sering ada beberapa penampakan yang terlihat oleh warga. Warga meyakini jika peristiwa tragis yang merenggut nyawa di danau ini tak hanya karena faktor kelalaian saja, namun juga disebabkan adanya campur tangan makhluk astral penguasa tempat ini. Disebut-sebut jika kawasan Danau Biru ini dihuni oleh banyak makhluk tak kasat mata. Salah satunya adalah sosok hantu perempuan berparas cantik yang kerap menampakkan wujudnya. Hingga Danau Biru Cisoka kini tak hanya tersohor karena keindahannya saja, namun juga dikenal sebagai danau yang angker dan menyeramkan. Pernah dengar juga sih ada sosok perempuan cantik yang suka keluar. Ya dari yang warga sini aja gitu. Agak takut sih soalnya tempatnya kayak gimana ya, kayak sepi-sepi gimana gitu. Dapat waktu ada acara di sini, saya begadang kan sama rekan-rekan. Pas bangun tuh jam 2 sama anak kecil, ada bayangan putih di ujung sana, perempuan tuh kelebat. Atau saya bangun tidur aja tidur gak bisa tidur gitu ya waktu acara itu. Jadi namanya kita ngejagain alat gitu kan. Pas bangun mau nyeduh kopi ke tempat itu tuh. Iya, pas lihat bayangan ke situ, balik lagi, udah turun ke bawah itu, sedanau. Perempuan rambut panjang, cakep itu orangnya. Kebetulan waktu dulu kan saya sini jaga. Ada sesosok perempuan pakai kebaya sama selendang biru, bahkan pakai mahkota. Posisinya ada sebelah sono, kadang dia pindah ke sini. Pak Dedi, salah seorang pengurus wisata Danau Biru ini, juga membenarkan jika ada sebuah energi magis yang begitu kuat menyelimuti area danau ini. Terlebih setelah hampir 4 tahun dibiarkan terbengkalai, aura mistis di tempat ini menjadi semakin kuat. Disebutkan jika ada banyak penghuni goib yang bersemayam di tempat ini. Mulai dari makhluk hitam bertubuh besar, sosok kakek misterius, hingga penampakan seperti kurcaci menyerupai anak-anak. Kalau kita ini, saya juga bisa merasakan ya bahwa aura-aura mistis itu terasa banget di sana. Apalagi kalau sudah menjelang maghrib. Ya, maghrib. Di situ juga ada pohon-pohon bambu dan sebagainya. Di sana sih kalau pernah saya lihat waktu sore hari, menjelang sore hari itu, saya melihat di sana ada semacam penampakan, ada makhluk yang bertubuh besar, kemudian rambutnya juga agak gondrong. Tapi juga terkadang juga ada ada anak-anak yang bermain di batu itu. Sosok anak-anak ya, gitu anak-anak juga ada bermain di batu itu. Lebih dari satu ya Pak berarti? Lebih dari satu, betul.
Pak Dedi juga menceritakan jika mitos keangkeran Danau Biru ini sebenarnya bukan disebabkan karena peristiwa kematian pengunjungnya. Jauh sebelum tempat ini ramai didatangi orang, lokasi penambangan pasir ini memang sudah terkenal dengan berbagai kisah misteri. Para pekerja tambang mengaku sering mendapat gangguan goib dan mengalami berbagai kejadian ganjil di luar nalar. Lokasinya yang dikelilingi hutan bambu dan semak belukar serta berada cukup jauh dari pemukiman warga semakin sempurna menjadi persinggahan kawanan para lelembut. Terlepas percaya atau tidaknya dengan keberadaan makhluk astral, Pak Dedi menghimbau kepada semua orang untuk tetap berhati-hati saat mengunjungi Danau Biru ini. Faktor geografis dan kondisi alam sangat penting untuk diperhatikan. Terlebih meskipun air danau ini terlihat tenang dan jernih, namun sebenarnya memiliki kedalaman yang cukup berbahaya. Kalau ini mungkin ya, nauzubillah min dzalik, orang masuk ke sini itu kayaknya seperti tidak bisa tertolong lagi karena dalam. Walaupun itu jago berenang ya, Pak? Walaupun jago berenang, ini dalam, sangat dalam begitu. Jadi estimasinya sekitar 12 meter itu mungkin bisa lebih. Setiap tempat yang mempunyai kedalaman lebih dari 12 meter itu biasanya akan ada hal-hal yang berbau mistis yang mungkin dianggap oleh orang-orang kampung di sini kita itu namanya rekrut ya. Jadi ada semacam hantu penunggu danau. Hantu gitu. Penunggu danau. Hantu penunggu danau. Terlepas dari kita percaya atau tidak, itu wallahu a'lam bishawab. Iya. Sebenarnya tak ada larangan khusus atau pantangan bagi orang yang mendatangi Danau Biru. Namun para pengelola tempat wisata ini menegaskan jika para pengunjung tidak boleh bertindak tidak sopan dan berpikir takabur, apalagi sampai meremehkan lokasi ini. Hal tersebut diyakini dapat memancing kemarahan Sang Bau Rekso alias penguasa goib Danau Biru Cisoka. Karena bukan tidak mungkin, sebuah petaka mengerikan akan langsung dirasakan jika pengunjung nekat melanggar aturan tak tertulis ini. Yang penting kita sebagai pengunjung yang baru, kita jangan boleh gegabah lah kalau ngomong-ngomong gitu. Awalnya kan dia juga bilang, saya kan tamu nanya dulu. Jadi jangan bilang, oh ini danau gini. Saya sarankan jangan bilang gitu. Oh, takabur ya, Pak? Iya, jangan nyepelekan danau ini waktu 15-16 itu. Ada kejadian di pengunjung orang Cengkareng juga waktu dulu bawa anak. Dia katanya kan bapaknya itu kan sebagai jagal. Kan jagal pulangnya kan jam 4. Nah cucunya dia mungkin ke sini. Mau apa ke Danau Biru? Nah maksa juga. Barang turun dari motor itu si bapaknya bilang, cuma lihat ini doang katanya. Nah awalnya tuh ngeremehin ya, Pak? Iya, cuma lihat ini doang. Nah anaknya turun mau foto-foto, belum langsung pingsan. Dulu orang pengunjung itu naik perahu, semacam kano lah ya, semacam kano perahu kecil yang hanya cukup gitu ya? Yang hanya cukup untuk 2 orang. Kita dari pihak pengelola sudah melarang harus menggunakan pelampung. Harus menggunakan pelampung. Tetapi mereka mengatakan bahwa kami bisa berenang, kami nggak perlu pelampung, kami bisa berenang. Berdalih aman. Silakan. Nah, ketika mereka sampai di tengah itu yang ada batas itu tuh, yang ada tiang drum itu ya, yang ada drum itu ya, biru itu ya. di situ mereka berdiri selfie foto-fotoan. Karena kalau kano berdiri itu pasti oleng. Nah, ketika itu akhirnya satu orang jatuh, kemudian yang satu lagi nolong, yang satu lagi ternyata tidak bisa berenang, yang hanya bisa berenang satu, sehingga orang yang bisa berenang itu kakinya dipegang oleh yang tidak bisa berenang. Nah, akhirnya kedua-duanya tenggelam. Namun di balik cerita dan kisah menyeramkan yang menyelimuti Danau Biru ini, rupanya terdapat sebuah keberkahan yang dirasakan langsung oleh warga sekitar. Air danau yang konon tak pernah surut meskipun di musim kemarau ini sangat membantu warga untuk kebutuhan mengairi lahan pertanian. Bahkan sebagian orang juga meyakini jika air dari Danau Biru ini dianggap keramat dan dapat menjadi obat untuk menyembuhkan penyakit. Kadang-kadang pengunjung, ya kadang mengambil airnya. Tapi air tersebut saya tanya, buat apa kan? Buat dagang, cuman saya sebagai saksi kerohanian hanya meluruskan jangan sampai kita membelahkan kepada Allah. Alhamdulillah saya ambil.
gitu-gitu saya pakai kayak tawassul kepada orang-orang sini, orang tua di sini. Kita bacakan salawat. Alhamdulillah dengan air ini Allah memberikan keajaiban. Di balik berbagai cerita misteri yang menjadi sejarah terciptanya Danau Biru ini, sejatinya tidak ada yang lebih menarik dari panorama dan keindahan lukisan alam ini. Tak heran jika kini sudah mulai banyak lagi pengunjung yang berdatangan untuk menikmati anugerah dari Sang Maha Pencipta. Ya kalau kita lebih hati-hati sih kayaknya enggak deh. Kalau kita hati-hati kita ini enggak, soalnya tempatnya ini menarik gitu. Bagus, penasaran.